Konten berikut ini mengandung rekaman suara penderita depresi akut yang mungkin dapat memicu trauma bagi sebagian orang. Jika kamu memiliki riwayat depresi, silahkan untuk tidak mendengarkan konten ini. Sind wir schon 3? Suara tadi adalah rekaman dari suara Annelies Michel, seorang perempuan muda asal Jerman saat dirinya sedang menjalani proses eksorsisme atau pengusiran setan dari tubuhnya. Kisah Annelies amat populer karena dianggap sebagai kasus eksorsisme paling nyata sekaligus yang paling menakutkan. Annelies sudah mengalami gangguan mental dan kejang-kejang sejak usia 16 tahun. Meski rutin mendapat perawatan medis, mengonsumsi obat-obatan, kondisinya tetap makin memburuk. Puncaknya, saat orang tua Annelies berkesimpulan bahwa Annelies kerasukan setan. Meninggalkan perawatan medis dan memulai praktik eksorsisme yang dijalankan oleh perwakilan gereja Katolik. Total, Annelies menjalani ritual pengusiran setan sebanyak 67 kali. Prosesnya amat horor, melelahkan dengan akhir yang tragis. Ingin tahu kisah selengkapnya? Tetap di Persami, Perkemahan Selasa Misteri. Persami bukan jurnalisme investigasi. Persami bukan jurnalisme data. Persami adalah jurnalisme yang bukan-bukan. Anna Elisabeth Michel, atau lebih dikenal dengan nama Annelies Michel, lahir 21 September 1952 di Liebelfing, sebuah desa kecil di Bavaria, Jerman Barat. Ia tumbuh di keluarga penganut Katolik yang sangat taat. Annelies dan dua saudaranya mendapatkan pendidikan agama yang kuat dan cukup ketat. Annelies rutin mengikuti misa 2 kali per minggu. Bawaannya tenang. Ia juga gadis yang tergolong cerdas dan gampang disukai oleh orang-orang. September 1968, saat Annelies berusia 16 tahun, untuk pertama kalinya ia mengalami kejang-kejang. Hasil pemeriksaan dokter menyatakan bahwa Annelies menderita epilepsi lobus temporal, salah satu jenis penyakit epilepsi atau gangguan sistem syaraf pusat. Tapi masalahnya tidak berhenti di situ. Selain kejang, Annelies juga mulai gampang kehilangan kesadaran. Pada malam hari, ia sering merasa dadanya seperti ditekan dengan sangat kuat, sampai-sampai ia tidak bisa bangun dari ranjang. Sampai setahun Annelies masih mengalami gejala-gejala itu. Padahal, dokter sudah memberi obat pereda kejang untuk Annelies, salah satunya jenis Dilantin. Sayangnya, obat tersebut tidak ampuh untuk memperbaiki kondisi Annelies. Annelies justru bilang bahwa dalam sehari ia bisa melihat beberapa wajah setan. Entah apa maksudnya. Dari pengakuan yang dianggap tak masuk akal itu membuat dokter yakin bahwa Annelies mengalami skizofrenia. Annelies kemudian diberi pengobatan lain, jenis Aulep, yang biasa dipakai oleh penderita skizofrenia. Sayangnya lagi, obat-obatan itu tetap gak mempan. Annelies tetap mengalami gejala yang sama. Tahun 1973, tak lama setelah Annelies diterima di University of Würzburg, ia malah mulai mengalami depresi. Dan kalian tahu apa yang menyeramkan? Katanya ia mendengar suara-suara jahat. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah dikutuk. Kutukan bahwa dirinya akan membusuk di neraka selamanya. Musim semi, masih di tahun 1973, Annelies kadang-kadang mendengar ada seseorang yang mengetuk pintu kamarnya. Dan setelah diperiksa, tidak ada siapa-siapa.
Jika kalian pikir hal itu cuma halusinasi Annelies, Ibu Annelies juga pernah menyaksikan sendiri. Pada suatu hari, ia memergoki Annelies yang sedang menatap patung Bunda Maria di sudut kamarnya dengan tatapan yang tajam. Lalu tiba-tiba, ibunya melihat mata Annelies yang berubah menjadi hitam pekat dan tangannya menjelma menjadi cakar yang menyeramkan. Susah dipercaya memang, tapi sekali lagi, ini bukan gejala aneh satu-satunya. Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's nur Nur Hass. ja, Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. nein. Und für uns gibt's nie Ruhe. Nie. Weil Na, Ewigkeit. Suatu saat, Annelies berkata pada dokter syarafnya bahwa ada setan di dalam dirinya. Kadang dia mencium bau busuk, seperti kotoran manusia yang terbakar. Dan kamu tahu apa yang paling aneh? Orang-orang di sekitar Annelies juga lama-kelamaan bisa mencium bau yang sama. Meskipun sudah ada beberapa saksi, treatment Annelies masih serupa. Saat dia melakukan tindakan tak wajar, berkata hal-hal yang menyeramkan, dokter akan memeriksanya. Ngasih obat penenang yang makin lama makin tinggi dosisnya. Hingga 2 tahun setelahnya, tidak ada tindakan medis yang bisa menyembuhkan Annelies. Justru membuatnya makin memburuk. Ia makin sering terkena insomnia. Pun Annelies sudah mencoba untuk berdoa semalaman, tapi tetap tidak berhasil menenangkan dirinya. Bahkan makin parah. Ada catatan yang mengatakan bahwa Annelies juga memakan serangga seperti lalat atau laba-laba, serta meminum air kencingnya sendiri yang sudah tertumpah di lantai. Annelies malah menunjukkan sentimen kebencian terhadap agama yang dulu dia pegang teguh. Ia menghancurkan salib, rosario, serta lukisan atau foto keagamaan yang terpampang di tembok. Annelies juga memamerkan kekuatan yang, kata adiknya, hampir seperti kekuatan superhuman. Misalnya, Annelies mampu merobek pakaiannya sendiri, lalu tiba-tiba melakukan squat sebanyak 400 kali dalam sehari. Annelies konon pernah menghancurkan sebuah apel hanya dengan 1 remasan tangan. Ia juga pernah melempar adiknya dengan mudah, seakan-akan adiknya hanya seonggok boneka. Tidak hanya makin bingung, ibu, bapak, dan anggota keluarga Annelies juga makin kasihan. Gimana nggak bingung dan kasihan? Annelies bisa tiba-tiba merangkak di bawah meja dan menggonggong seperti anjing selama 2 hari. Orang tua Annelies akhirnya kehilangan harapan, dan mereka sampai pada kesimpulan Annelies sedang kerasukan setan. Tidak ada pengobatan ilmiah yang akan menyembuhkan Annelies. Dan satu-satunya solusi adalah meminta bantuan gereja Katolik. Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Kapiert? Klar. Ist da sonst noch etwas zu sagen? Weil der Teufel größere Macht. Keluarga Annelies pun mulai mengajak Annelies pergi ke tempat-tempat bersejarah atau tempat yang dianggap sakral bagi umat Katolik. Mereka menuju sebuah desa bernama San Damiano, sebelah utara kota Roma, Italia. Di sana mereka berkonsultasi dengan seorang ahli yang meminta Annelies berjalan melewati salib di sebuah gereja, lalu meminum air suci. Dan Annelies tidak mampu melakukan keduanya. Ahli itu menyimpulkan fix, Annelies kerasukan setan. Keluarga Annelies menjadi makin yakin setelah berkonsultasi dengan beberapa pastor. Mereka pun meminta gereja Katolik untuk melakukan ritual eksorsisme. Uskup Joseph Stangl, perwakilan gereja Katolik Roma di tempat tinggal Annelies, menyetujuinya. September 1975, Uskup Joseph Stangl secara resmi menunjuk Pastor Arnold Renz untuk menjalankan ritual eksorsisme kepada Annelies. Ritual yang sesuai dengan pedoman Rituale Romanum tahun 1614. Dan ada satu syarat yang penting. Ritual ini harus dijalankan dengan tertutup dan rahasia.
24 September 1975. Pastor Renz melakukan sesi eksorsisme yang pertama, dan totalnya ada 67 kali ritual pengusiran setan yang dilakukan oleh Pastor Renz pada Annelies, masing-masing dalam kisaran durasi 1 jam. Ya, kamu gak salah dengar, 67 kali. Angka yang menunjukkan pertama, jika Annelies benar-benar kerasukan, betapa tangguhnya setan yang merasuki tubuh Annelies. Kedua, betapa besarnya penderitaan yang diterima oleh Annelies, baik secara fisik, terlebih mental Annelies. Dan menariknya, meskipun ritual eksorsisme ini dilakukan secara rahasia, Pastor Renz membolehkan untuk merekam ritual pengusiran setan itu dalam bentuk audio. Dan jika kamu masih mendengarkan podcast ini, berarti kamu sudah beberapa kali mendengarkan potongannya. Harus kami akui, rekaman dalam bahasa Jerman itu sungguh menjadi teror tersendiri. Sulit untuk membayangkan bahwa sumbernya adalah perempuan seperti Annelies. Dalam rekaman yang totalnya berjumlah 42 buah, Annelies mengeluarkan teriakan, sumpah serapah, kutukan, dan cacian. Potongan rekaman yang kami sajikan di sini adalah ketika Annelies kesurupan arwah beberapa tokoh yang sudah meninggal. Jika diurutkan, yang pertama adalah arwah dari Adolf Hitler, kedua Cain yang kita kenal sebagai anak Adam, ketiga Nero, seorang kaisar Romawi yang kejam, dan keempat Yudas Iskariot. Berikut adalah rekaman ketika Annelies ditengarai sedang kesurupan oleh, ya, tidak lain dan tidak bukan Lucifer. Im Namen deines seligen Jungfrau, im Namen Jesu, befehle ich dir auszufahren. Im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters, im Namen des dreifaltigen Geistes, befehle ich dir auszufahren und nicht Bagian yang paling tragis dari kisah Annelies Michel adalah endingnya. Setelah bertahun-tahun disiksa secara mental maupun fisik, yang berpuncak pada proses eksorsisme sebanyak 67 kali itu, Annelies akhirnya meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 1976. Sesekali, coba lihat foto-foto di mesin pencari. Kamu akan menyaksikan sesosok perempuan muda dengan muka dan badan yang menyedihkan. Mengutip hasil otopsi, Annelies meninggal karena malnutrisi dan dehidrasi. Wajar, selama kurang lebih 1 tahun, ia tidak mau makan. Dan sepanjang kurun waktu itu juga, dia menjadi subjek ritual pengusiran setan yang amat sangat menguras tenaga. Beberapa dokter yang hadir dalam persidangan kasusnya menyatakan Annelies sebenarnya korban dari komplikasi penyakit mental. 2 di antaranya ialah depresi dan skizofrenia. Ahli lain berpendapat ada faktor lain yang membuat kondisi Annelies makin memburuk, yaitu sikap keluarga Annelies yang sejak kecil mengekangnya lewat perlakuan yang terlalu keras. Apapun itu, kita hanya bisa berharap semoga arwah Annelies Michel bisa tenang di alam sana. Saya Yantina dan rekan saya Riva, sampai jumpa di Kengerian edisi selanjutnya.